Di mana aku harus menurunkanmu? Rumahmu. Bukankah kita sudah menikah sekarang? Alexa menjawab tanpa ragu. Karena dia sudah membuat keputusan, dia tidak akan menariknya kembali, atau menyesal. Kamu yakin, bukan hanya kita menikah, tapi malam ini juga malam pernikahan kita? Alexa tersipu, tetapi mengangguk dengan pasti. Aku sudah mempersiapkan diri dan aku sangat berterima kasih bahwa kamu tidak mengungkapkan hubungan kita. Namun, mulai sekarang, aku bersikeras kamu tetap netral. Aku ingin mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan kembali apa yang ada, hak milikku. Kenzie tidak bersikeras. Lagi pula, sangat jarang melihat seorang wanita yang tidak menggunakan dia sebagai batu loncatan untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Dia memutuskan untuk duduk dan menonton Alexa memamerkan keahliannya. Pasangan itu berangkat. Tidak lama kemudian, Alexa menerima panggilan telepon dari manajernya. Natalie, Alexa, aku telah menemukan bukti kehamilan Siren. Apa yang kamu ingin aku lakukan dengan itu? Juga, adegan yang kamu sebabkan di pertunjukan perhiasan hari ini telah menjadi viral. Orang-orang mengutukmu di seluruh internet. Apa yang akan kamu rencanakan selanjutnya? Natalie, apakah kamu bersedia tinggal di sisiku? Kenapa kau menanyakan omong kosong seperti itu? Natalie bergumam. Apakah kamu berharap aku terus mengikuti pasangan selingkuh itu? Kalau begitu lepaskan pernyataan yang aku minta kamu persiapkan sebelumnya. Tapi berhati-hatilah, dengan melakukan ini, kamu akan melawan Sandiga Entertainment. Aku tidak takut, seru Natalie penuh semangat. Kita seharusnya melakukan ini lebih cepat. Aku akan menyiapkan buktinya sekarang dan merilisnya sebelum Justin memiliki kesempatan untuk menanggapi. Alexa menutup telepon dan mobil kembali ke kedamaian aslinya. Jauh di lubuk hatinya, Alexa sebenarnya cukup gugup. Apa pendapat Kenzie tentang dia? Aku tidak perlu dijelaskan. Percakapanmu barusan, aku mendengar semuanya. Namun, aku punya satu pertanyaan. Apakah kamu selalu jujur? Mobil telah berhenti di lampu merah dan Kenzie mengambil kesempatan ini untuk mencengkeram rahang Alexa, memeriksanya dengan tatapan seperti elang. Aku hanya jujur di depanmu dan aku berniat untuk tetap seperti ini. Alexa mengungkapkan kesetiaannya, karena aku takut kamu mungkin salah paham dan berpikir buruk tentangku. Kenzie terkejut sesaat, sebelum dia melanjutkan berbicara. Jika aku jadi kamu, aku akan menjadi lebih ekstrim lagi. Kenzie pasti sudah menebak sekarang apa yang terjadi antara Alexa, Siren, dan Justin. Karena reaksinya, Alexa mengembangkan penghargaan untuk suami barunya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, tidak peduli apa yang akan terjadi dia akan mengingat hari ini dan janji yang dia buat untuk Kenzie selamanya. Sementara itu, Justin tidak percaya saat menerima berita tentang penampilan Alexa di atas panggung. Tidak hanya itu, pada saat itu, ia juga menerima panggilan telepon dari Huff, memberitahukan niat mereka untuk membawa Sandiga Entertainment ke pengadilan karena melanggar kontrak mereka. Dalam sekejap, Sandiga Entertainment membuat diri mereka sendiri menjadi masalah sementara desas-desus menyebar ke seluruh internet seperti api. Siren fokus pada rekaman penampilan Alexa di atas panggung saat dia menarik Justin ke arahnya. Lihat, Alexa ingin dikenali. Dia tahu perbedaan terbesar antara dirinya dan diriku adalah kaki kita. Dia melakukannya dengan sengaja. Siren, Alexa tidak seperti itu. Bukannya ini pertama kalinya dia menggantikanmu. Jauh di lubuk hati Justin masih mempercayai Alexa. Jadi apa yang kamu katakan adalah bahwa kamu lebih mempercayai Alexa? Jangan bodoh Justin, sekarang insiden ini telah terjadi, seseorang harus disalahkan. Apakah kamu benar-benar ingin kehilangan kontrak ini? Apakah kamu ingin memberitahu semua orang bahwa kamu adalah orang yang meminta Alexa untuk menggantikanku? Jika itu masalahnya, maka kita akan hancur.
Apa yang kamu sarankan? Karena kamu dan Alexa akan segera menikah, dia tidak akan lagi menjadi bagian dari industri ini. Demi Sandiga Entertainment, kamu perlu membuat pengumuman. Kamu harus memberitahu semua orang bahwa kamu tidak mengetahui seluruh kejadian ini, dan semuanya hanyalah upaya Alexa untuk menciptakan hype. Itu sebabnya dia pergi di belakang kita dan berpura-pura menjadi diriku. Siren benar-benar menyalahkan Alexa. Kurasa, dalam keadaan seperti ini, hanya itu yang bisa kita lakukan. Justin mengangguk setuju. Namun, saat dia mencoba menghubungi kepala PR, dia menerima telepon dari asistennya. Cepat, Presdir Justin, periksa berita utama hiburan. Manajer Alexa baru saja mengungkapkan beberapa berita besar. Justin dengan cepat membuka HP dan mencari berita utama. Untuk ketidakpercayaannya, manajer Alexa sudah selangkah lebih maju dari mereka. Dia mengungkapkan bahwa Justin telah memaksa Alexa untuk menggantikan Siren beberapa kali di masa lalu dengan foto perbandingan dari kedua model sebagai bukti. Dia juga mengeluh bahwa perusahaan kecil cenderung menindas orang, dan mengungkapkan bahwa Alexa telah diintimidasi selama bertahun-tahun. Dalam kemarahan, Justin dengan cepat menghubungi manajer Alexa. "Natalie, apakah kamu gila?" Di sisi lain telepon, tawa Natalie bergema. Dengan tenang dia menjawab, "Aku sudah lama ingin meninggalkan perusahaanmu yang buruk ini." "Justin, ini pasti ulah Alexa. Cepat, mari kita tutupi dengan memposting berita dia menciptakan hype." Tanpa ragu, Justin segera menghubungi koneksinya di media dan membuat berita Natalie dihapus. Dia dengan cepat menggantinya dengan berita yang telah dia persiapkan sebelumnya tentang upaya Alexa untuk menciptakan sensasi. Dalam sekejap, Alexa dan Sandiga Entertainment menjadi istilah online yang paling banyak dicari dengan tanggapan beragam. Tidak ada yang menyadari hubungan antara Alexa dan Kenzie. Jadi, dibandingkan dengan Alexa, tidak ada yang cukup berani menyinggung Justin. Alexa pasti menerima ujung tongkat yang lebih pendek, menarik jumlah penghinaan yang luar biasa secara online. Sama seperti semua orang mengira tabel telah berubah, istilah pengganti Alexa tiba-tiba melompat ke peringkat teratas pencarian. Semua hasil pencarian mengarah pada berita yang dirilis Natalie sebelumnya, mengungkapkan bahwa Alexa adalah korban sebenarnya. Tentu saja, cerita Natalie sudah keluar lebih dulu dan netizen sudah mengambil keputusan. Di atas segalanya, fakta bahwa Alexa telah menggantikan Siren berkali-kali tanpa menimbulkan masalah dan terus digunakan menjadi topik hangat online. Semua komunitas online setuju bahwa Alexa memang korbannya. Dengan tidak percaya, Justin mengangkat teleponnya dan menghubungi PR-nya, memerintahkan mereka untuk menggunakan lebih banyak uang untuk menghapus berita Alexa. Sementara itu, Kenzie sedang berbicara di telepon dengan sumber berita utama. "Jika berita tentang Alexa menghilang dari peringkat pencarian, maka bersiaplah untuk menutup perusahaanmu." Media tidak bisa menyinggung Mandala Entertainment, meskipun mereka tidak mengerti mengapa Mandala Entertainment membantu Alexa. Bahkan Natalie tidak mengerti mengapa rencana mereka berjalan begitu lancar. Dia awalnya memperkirakan akan memakan waktu beberapa hari. "Alexa, beritahu aku, apakah kamu didukung oleh perusahaan lain?" "Tidak," jawab Alexa sambil melirik pria di sampingnya. "Namun, memang ada orang yang membantuku di belakang layar. Tapi, aku belum bisa mengungkapkan siapa dia." "Hahaha, tidak apa-apa, kita akan membicarakannya nanti." Memikirkan wajah putus asa Justin saja sudah cukup membuatku puas. Natalie menganggap Alexa mendapat bantuan dari keluarganya. Dia tidak tahu bahwa Alexa, pada kenyataannya, tiba-tiba menjadi istri presdir tampan, Kenzie. "Apakah kamu mencoba menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan Sandiga Entertain?" Kenzie bertanya sambil mengiris steak di depannya dengan elegan. "Tidak,
Aku akan membiarkan mereka terlalu mudah jika aku pergi begitu saja. Aku akan merobohkan mereka dari tempat bertengger mereka, Alexa menjelaskan. Selain itu, aku telah memutuskan untuk kembali ke industri modeling. Sayangnya, popularitasku tidak sebesar sebelumnya, itulah mengapa Sandiga Entertainment bisa berguna. Kamu seperti ini sekarang karena kamu marah. Bagaimana jika suatu saat kamu tidak lagi membenci? Apa yang telah aku putuskan, aku tidak akan menyesal, apalagi kembali, Alexa memberitahu Kenzie dengan pasti. Saat jatuh cinta, dia bisa mencintai dengan sepenuh hati. Saat dalam kebencian, dia bisa mencabik-cabik orang lain dengan tangan kosong. Di atas segalanya, cukup banyak waktu telah berlalu sejak berita tentang paparan Alexa di atas panggung telah keluar. Namun, Justin bahkan belum menelepon satupun untuk memeriksanya. Sebaliknya, dia telah merilis berita yang dapat dengan mudah merusak Alexa. Tidak mungkin dia membiarkan Justin menyakitinya lagi. Kenzie tetap diam, tapi dia sudah tertarik dengan Alexa. Alexa tidak bodoh. Nyatanya, dia sangat cerdas. Dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Kenzie, jadi dia dengan cepat mengungkapkan semuanya di depannya. Baik atau buruk, tidak ada yang menahan, yang ada hanyalah kepercayaan. Aku sudah meminta asistenku untuk menyiapkan kamar di hotel ini. Malam ini, kita akan menginap di sini. Rumahku tidak menyenangkan. Telinga Alexa memerah saat dia mengangguk, terserah padamu. Sementara itu, Justin ada di mana-mana, mencoba berdamai dengan media dan mitra bisnisnya. Ditambah dengan berita kehamilan Siren, pikiran tentang Alexa bahkan tidak terlintas di benaknya dan dia juga tidak peduli di mana dia berada sekarang. Setelah makan malam romantis, Alexa mengikuti di belakang Kenzie saat dia membawanya ke kamar presidensial. Anehnya, itu bukan sembarang kamar presidensial biasa, itu sebenarnya adalah kamar pernikahan. Dalam kondisi terburu-buru seperti itu, Kenzie entah bagaimana berhasil mempersiapkan begitu banyak untuknya, dia tidak bisa tidak merasa tersentuh oleh pertimbangannya. Jika itu orang lain, tidak mungkin mereka melakukan hal yang sama. Kenzie bisa merasakan kegugupan yang datang dari Alexa. Dia melepas jasnya saat menoleh ke arahnya dan berkata, "Aku akan mandi dulu agar kamu punya waktu untuk mengambil keputusan. Jika kamu masih tidak yakin, kita bisa menunda malam pernikahan kita tanpa batas waktu." Alexa berterima kasih atas perhatiannya saat dia melihat dia menuju ke kamar mandi. Tapi, mereka sudah menikah. Hak apa yang dia miliki untuk membuat Kenzie mengakomodasi keraguannya yang kekanak-kanakan? Memikirkan ini, Alexa membuka pintu dan menuju ke kamar mandi. Kenzie menatapnya dengan heran saat dia mengulurkan tangan dan memeluknya erat-erat. "Aku tidak menyesal." "Apakah kamu yakin? Setelah aku menjadikanmu milikku, kamu tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk berubah pikiran." Kenzie menahan diri. Suaranya yang dalam dan seksi sudah cukup untuk menyentuh hati siapapun yang membuat mereka linglung. "Aku yakin." Mendengar tanggapannya, Kenzie membiarkan dirinya pergi. Dengan satu tangan, dia meraih pinggang Alexa dan menekan bibirnya ke bibirnya. Dengan tangannya yang lain, dia membuka kancing bajunya, yang sekarang basah kuyup. Pikiran Alexa berdengung. Dia belum pernah mengalami ciuman seperti ini sebelumnya, yang begitu ajaib sehingga dia kehilangan kendali. Berdiri di bawah pancuran, Alexa menatap Kenzie. Benar-benar terpesona, dia memeriksa tampangnya yang tampan. Dia memperhatikan tahi lalat seperti berlian di daun telinganya dan matanya yang menatapnya dengan penuh semangat ingin menelannya utuh. Namun, bahkan ketika saatnya tiba untuk melangkah lebih jauh, dia tidak terburu-buru. Sebagai gantinya, dia membungkusnya dengan handuk dan menggendongnya ke tempat tidur yang tertutup kelopak mawar. Setelah itu, tubuhnya yang tinggi menimpanya,
dia sudah memakai pelindung. Namun, saat dia hendak memasukinya, dia merasakan halangan. Alexa berteriak kesakitan. Kenzi mundur dengan cepat saat dia membungkusnya dengan selimut. Dia awalnya berpikir, karena Alexa berada di industri hiburan dan dia sudah menjalin hubungan dengan Justin, ini tidak mungkin menjadi yang pertama baginya. Tapi, perasaannya barusan, dia yakin, dia tidak pernah terlibat dalam jenis kegiatan ini sebelumnya. Apa yang salah? Alexa menyadari bahwa Kenzi telah berhenti dan mau tak mau mengangkat kepalanya untuk menanyainya. Wajahnya merona menarik. Ayo kita lakukan lain kali. Kenzi terkejut. Pada saat yang sama dia merasa tidak enak karena telah salah memahami Alexa. Apakah kamu tidak puas denganku? Jika aku terus memaksa masuk, kamu akan terluka. Kenzi mengenakan jubahnya dan kembali ke tempat tidur, mencoba mengendalikan keinginannya. Dia tidak ingin pengalaman pertama Alexa menjadi pengalaman buruk. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu belum pernah melakukannya? Bagaimana aku melakukan hal seperti itu? Alexa menjawab sambil meringkuk di bahu Kenzi. Aku tahu kau akan mengetahuinya sendiri. Ngomong-ngomong, apa tadi itu? Apakah kita melakukannya? Terlepas dari apakah kita melakukannya atau tidak, kamu sekarang adalah Nyonya Kenzi Leonard. Kamu tidak dapat melarikan diri. Setelah dia berbicara, Kenzi berdiri, mengangkat Alexa dan menuju kamar mandi. Biarkan aku melihat apakah kamu terluka. Melihat ekspresi khawatir di wajahnya, Alexa tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak seperti bagaimana dunia luar menggambarkanmu. Menurutmu aku akan seperti apa? Kenzi menempatkan Alexa dengan lembut ke dalam bak mandi dan menyalakan air. Seorang penguasa dengan kendali penuh atas hidup dan mati para penghiburnya. Seseorang tanpa akal sehat manusia. Bagi orang lain, aku memang seperti itu, Kenzi mengungkapkan dengan tulus. Tapi kamu berbeda. Karena kamu adalah istriku dan sangat mempercayaiku, aku akan menunjukkan kepadamu diriku yang sebenarnya. Namun, Alexa, aku harus memperingatkanmu, bagiku, kebohongan adalah kebohongan. Jika kamu mengkhianati kepercayaanku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Alexa duduk dengan nyaman, hidungnya hampir menyentuh hidung Kenzi. Kebetulan sekali, aku juga sama. Malam itu, hubungan fisik mereka secara teknis baru mencapai setengah jalan. Tapi, hati mereka telah ditarik lebih dekat satu sama lain. Keesokan paginya, Alexa terbangun karena cahaya matahari yang menyilaukan menembus jendela. Yang mengejutkannya, tempat di sampingnya sudah kosong. Alexa mengira Kenzi sudah pergi, tapi dia sebenarnya menunggunya dengan sabar di ruang tamu sambil membolak-balik beberapa dokumen. Aku sudah menyiapkan beberapa baju baru di kamar mandi untukmu. Kita akan pergi setelah kamu menyegarkan diri. Alexa mengangguk dengan patuh saat dia berbalik menuju kamar mandi. Pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berbunyi. Dengan nama panggilan Justin. Alexa memandang Kenzi dengan canggung saat dia dengan apik mengangkat satu alisnya dan bertanya, apakah kamu ingin aku menjawabnya? Tentu saja tidak, waktunya tidak tepat. Kenzi tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia meraih telepon dan menyerahkannya padanya. Alexa tidak menyingkir untuk menerima panggilan telepon, sebaliknya, dia dengan percaya diri menekan tombol jawab, tepat di depan Kenzi. Alexa, kamu di mana sekarang? Aku takut wartawan akan menemukanku, jadi aku menemukan tempat untuk bersembunyi, jawab Alexa dengan tenang. Jadi, maksudmu kamu tidak mengetahui insiden dengan Natalie? Justin bertanya dengan nada sabar. Ada apa dengan Natalie? Tempatku bersembunyi cukup jauh, jadi aku belum bisa mengikuti apa yang terjadi di luar. Memangnya apa yang terjadi? Alexa mencoba yang terbaik untuk terdengar penasaran. Berkat manajermu, Sandiga Entertain sekarang berantakan. Kembali ke kantor dulu, aku akan mengaturmu untuk mengadakan konferensi pers.
Alexa, aku bergantung padamu untuk membersihkan nama Sandiga Entertainment. Konferensi pers, lebih seperti kesempatan lain baginya untuk menyalahkan Alexa. Apakah dia benar-benar berpikir dia masih naif itu? Alexa menutup telepon dengan jijik, ketika tiba-tiba Kenzi mulai berbicara, aku sudah menyimpan nomorku di teleponmu. Kapanpun kamu membutuhkanku, hubungi aku dan beritahu aku apa yang ingin kamu lakukan. Terima kasih, Kenzi. Kamu seharusnya tidak memanggilku seperti itu. Kenzi membuka lipatan kakinya dan menarik Alexa ke sisinya. Panggil aku sesuatu yang lain, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Alexa tersipu saat dia berbisik dengan malu-malu, suamiku. Senyum langka muncul di wajah Kenzi. Ayo, aku akan mengantarmu ke tempat kerja. Ingat apa yang kamu janjikan. Jangan terlalu dekat dengan pria lain. Alexa tahu persis apa yang dimaksud Kenzi. Dia menjawab dengan senyum meyakinkan dan tatapan penuh harapan di matanya agar Kenzi mempercayainya. Jantung Kenzi berdetak kencang. Di antara mereka berdua, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Hanya dalam 40 menit, Kenzi berhasil membawa Alexa ke lokasi yang dekat dengan Sandiga Entertainment. Sebagai raja hiburan, dia mengetahui semua rahasia terdalam dan tergelap dari industri ini. Oleh karena itu, dia ingin tahu bagaimana Alexa bermaksud membalikkan keadaan untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai model top. Alexa tahu apa yang dia hadapi. Jelas bahwa ini adalah permainan di mana dia harus menyembunyikan kartunya, sementara musuhnya telah meletakkan kartu mereka di atas meja. Jika dia tidak bisa mengubah hasilnya bahkan setelah menukar seluruh tangannya, maka dia harus mengakui kekalahannya. Setelah keluar dari mobil Kenzi, dia mengakses gedung itu melalui jalan rahasia. Begitu staf melihat Alexa, ruangan itu dipenuhi dengan reaksi campuran antara jijik, benci, dan ejekan, seolah-olah mereka yakin pengungkapan Natalie semuanya di bawah arahan Alexa. Alexa pura-pura tidak memperhatikan. Dia berjalan ke kamar Justin dan membuka pintu saat pandangannya bertemu dengan bagian belakang kepala Justin. Kau kembali. Justin berbalik menahan amarahnya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Alexa, apakah kamu yakin tidak tahu tentang insiden dengan Natalie? Justin melemparkan laporan surat kabar di depan Alexa. Dia menanyainya dengan marah, jika dia tidak menerima perintah darimu, bagaimana dia bisa cukup berani untuk melakukan ini? Justin, kita akan menikah, kenapa aku harus melakukan hal seperti ini? Bukankah itu akan membuatmu menjauh? Alexa tersedak kata-katanya saat dia memandangnya dengan polos. Lalu, bagaimana kamu menjelaskan mengapa kamu menempatkan bintang mahkota di pergelangan kakimu di acara itu? Kamu tahu betul bahwa perbedaan terbesar antara kamu dan Siren adalah kakimu. Alexa memandang Justin saat dia menginterogasinya. Dia memikirkan kembali berkali-kali bahwa Justin telah melindungi Siren dengan cara yang sama. Dia pernah mengira itu semua karena dia berusaha melindungi karirnya sendiri yang sedang tumbuh. Jadi dia rela menanggung kesalahan dan membiarkannya membela orang lain. Tapi dari kelihatannya sekarang, satu-satunya orang yang ingin dia lindungi selama ini hanyalah Siren. Pada saat itu, aku tidak memiliki cara untuk memakai bintang mahkota dimanapun kecuali di pergelangan kakiku. Asisten Siren juga hadir. Kamu bisa bertanya padanya. Aku sudah bertanya padanya dan dia bilang kamu sendiri yang membuat keputusan. Justin mendesak. Justin, aku tunanganmu, tapi kamu memilih untuk mempercayai orang luar. Alexa berpura-pura kecewa sambil terus mengamati reaksi Justin. Kemarin, kita seharusnya menandatangani surat pernikahan kita. Sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang, kerusakan sudah terjadi. Huff telah memberitahu pengadilan tentang niat mereka untuk menuntut Sandiga Entertainment karena melanggar kontrak dan terima kasih kepada manajermu,
reaksi negatif publik terhadap Sandika sekarang semakin buruk. Kamu harus bertanggung jawab atas hal ini. Justin menatap Alexa dengan merendahkan. Dia mengeluarkan aura dewa yang maha kuasa yang memberikan penilaian. Kamu akan segera menjadi istriku. Aku tidak ingin istriku merusak karirku. Itu sebabnya, Alexa, demi Sandika Entertainment, kamu memiliki tanggung jawab untuk keluar dan menjelaskan kepada publik bahwa seluruh kekacauan telah terjadi oleh manajermu untuk hype dan tidak ada hubungannya dengan Sandika Entertainment. Mengakui bahwa manajerku yang bertanggung jawab sama seperti mengakui bahwa aku yang bertanggung jawab. Bukankah kamu yang memanggilku untuk segera menggantikan Siren? Alexa menangis. Justin, apakah karena aku menikah denganmu, maka aku harus dikorbankan? Aku tidak peduli. Diakui adalah salahmu. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, Justin pasti merasa dia sudah keterlaluan. Dia dengan cepat menjadi tenang dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Alexa, namun, dia membalas dengan mendorongnya pergi. Alexa, aku sedikit tidak sabar. Sekali ini saja, setelah kita menikah, aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik. Tentu saja, Alexa menahan air matanya dan mengangguk. Aku melakukan ini, bukan karena aku mengaku membuat kekacauan ini, itu karena aku ingin melindungi karirmu. Tapi, tidak akan ada waktu berikutnya. Ya, aku berjanji, tidak akan ada waktu berikutnya. Sebenarnya, Justin tahu Alexa akan jatuh cinta lagi lain kali. Apalagi setelah mereka menikah, menurut karakter Alexa, dia akan dengan mudah dikendalikan olehnya. Konferensi pers akan diadakan sore ini jam 3 sore. Kita akan mengadakan pertemuan sebentar lagi untuk membahas naskahmu. Oke, Alexa berhenti menangis dan memaksa dirinya untuk menatap mata Justin seperti biasa. Tapi, begitu dia meninggalkan ruangan, matanya menyapu dengan tatapan dingin. Dia tidak bisa langsung melupakan si brengsek itu, tapi dia akan tetap pada keputusannya. Tidak mungkin dia akan disalahkan atas kesalahan Justin lagi. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia kembali ke kamarnya sendiri dan menelepon manajernya, Natalie. Justin mencoba menggunakanku sebagai tameng. Haha, Alexa, beritahu aku apa yang kamu ingin aku lakukan. Manajernya penuh dengan semangat juang. Jam 3 sore, aku akan mengumumkan bahwa aku yang membuat kekacauan dan meminta maaf. Setelah itu, aku ingin kamu secara anonim merilis foto-foto Justin dan Siren yang penuh kasih sayang di rumah sakit. Haha, tentu, aku bahkan sudah memikirkan tajuk utama yang bagus terekspos. Bos Sandika Entertainment memiliki banyak perselingkuhan, sampah selingkuh terbesar. Alexa mau tidak mau menanggapi dengan tawa. Sebelum dia mulai meminta maaf, Natalie, aku telah menyeretmu ke dalam semua ini. Alexa, selama kamu telah membuat keputusan untuk memulai dari awal, aku akan membantumu kembali menjadi model top. Nyatanya, tidak hanya itu, aku akan membantumu menjadi supermodel internasional. Apa, supermodel internasional? Alexa tidak pernah berpikir sejauh itu. Dia hanya ingin fokus pada saat ini, untuk membuat Justin dan Sherin menghadapi konsekuensinya. Jam 12 siang, tepat sebelum pertemuan di Sandika Entertainment, Justin, yang sudah lama tidak makan siang dengan Alexa, tiba-tiba memutuskan untuk membawanya ke restoran mewah di lantai bawah. Dia bahkan memesan meja dan mengatur makan siang dengan penerangan lilin. Melihat mawar yang dipasangkan dengan lilin, Alexa tidak bereaksi. Dia duduk saat Justin menarik kursinya. Aku sudah memesan steak sirloin favoritmu. Alexa terkejut sesaat, dia terdiam. Ternyata, meski sudah 5 tahun bersama, Justin masih belum tahu apa yang disukainya. Ada apa? Apa kamu tidak menyukainya? Tepat ketika Alexa hendak merespons,
Koki muncul di samping mereka sambil memegang sebuah nampan. Dia menoleh ke Alexa. "Nona Alexa, hari ini kami memiliki steak fillet favorit Anda. Saya ingin mewakili restoran Frederick untuk memberi selamat atas pernikahan Anda." Mendengar ini, ekspresi Justin berubah, tapi dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Dia diam-diam mengganti piring Alexa. "Seleramu telah berubah." "Terima kasih, tapi kami belum menikah," Alexa menjelaskan kepada Koki sambil mengabaikan Justin. "Kamu benar-benar penuh perhatian, aku hanya menyebutkannya sekali dan kamu ingat." Koki itu dengan sopan pergi dan Alexa berbalik ke arah Justin. "Lain kali aku pasti akan ingat apa yang suka dimakan istriku," Justin mengingatkan dirinya sendiri. "Cepat, ayo makan. Kita masih harus kembali dan mendiskusikan naskahnya." Alexa mencibir dari dalam tetapi tetap tenang. Saat ini, dia menerima SMS dari 0819. Ketika dia membukanya, dia menyadari itu adalah pesan dari Kenzie. 0819, "Kemarin, tanggal pernikahan mereka. Steak itu dariku." Yang dimaksud Koki adalah, "Selamat atas pernikahan kita." Alexa tertawa dan mengirimkan tanggapan dari bawah meja. "Bagaimana kamu tahu di mana aku berada?" "Aku punya cara untuk mengetahui apa yang ingin ku ketahui," Kenzie menjawabnya dengan tenang. Alexa memegang ponselnya sambil melihat sekeliling restoran. Namun, Kenzie tidak terlihat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia mengatur sesuatu yang begitu bijaksana, dia bisa merasakan dia ada di dekatnya. Dia memiliki kehadiran seperti raja yang tidak dapat diabaikan atau disangkal oleh siapapun. "Alexa, apa yang kamu lihat?" Justin bertanya sambil melambaikan tangannya di depan matanya. Tatapannya penuh dengan pertanyaan. "Oh, bukan apa-apa." Alexa menggelengkan kepalanya dan dengan tenang mengganti topik pembicaraan. "Justin, kapan kita akan kembali untuk mendaftarkan pernikahan kita? Setelah semua ini diselesaikan, kamu menyadari penghargaan 10 model teratas yang akan datang akan menjadi kesempatan Siren untuk maju dalam karirnya. Alexa, dia beruntung memilikimu. Jika tidak, Siren akan hancur kali ini." Justin menuangkan anggur merah untuk Alexa dan mengangkat gelasnya ke gelas miliknya. "Aku akan membantumu mendapatkan kembali apa yang pantas kamu dapatkan." Alexa tersenyum lembut, lesung pipinya membuatnya tampak semakin cantik. Namun, Justin, saat ini, tidak memperhatikannya sama sekali. Hatinya sudah tersihir oleh rayuan Siren selama bertahun-tahun di samping tempat tidur. Jadi, dia tidak tahu kata-kata Alexa memiliki arti tersembunyi. "Alexa, kamu telah menderita." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.